Baiklah, apa itu material teknik? Material teknik adalah material yang digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, mulai dari konstruksi hingga manufaktur alat, mesin, dan perangkat elektronik. Ada 3 kategori utama material teknik, yaitu logam, non-logam, dan komposit. Berikut ini penjelasan tentang ketiga jenis material tersebut. 1. Logam. Logam adalah material yang paling umum digunakan dalam industri teknik karena sifatnya yang kuat, tahan lama, dan mampu menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Jenis logam yang sering digunakan antara lain besi, baja, aluminium, tembaga, dan titanium. Logam dapat diproses melalui berbagai metode seperti pengecoran, penempaan, dan pengelasan untuk mendapatkan bentuk dan sifat yang diinginkan. Klasifikasi logam. 1. Logam feros. Logam feros adalah logam yang mengandung besi sebagai unsur utamanya. Contohnya seperti baja dan besi cor. 2. Logam feros dikenal karena kekuatannya dan sering digunakan dalam konstruksi dan manufaktur. 2. Logam non-feros. Logam non-feros adalah logam yang tidak mengandung besi. Contohnya adalah aluminium, tembaga, dan emas. Logam ini biasanya lebih ringan dan tahan korosi dibandingkan logam feros. 3. Logam mulia. Logam mulia adalah logam yang memiliki ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan korosi. Emas, perak, dan platinum termasuk dalam kategori ini. Mereka sering digunakan dalam perhiasan dan aplikasi elektronik. Paduan logam atau campuran logam. Paduan logam adalah campuran dari 2 atau lebih elemen logam. Paduan seperti baja tahan karat dan kuningan memiliki sifat yang dioptimalkan untuk aplikasi spesifik. Sifat-sifat logam. Konduktivitas. Logam umumnya memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi listrik dan termal. Daya tahan. Logam dikenal karena kekuatan dan daya tahannya memungkinkan penggunaannya dalam struktur dan mesin yang menanggung beban berat. Ductility atau kemampuan. Kemampuan logam untuk ditarik menjadi kawat tipis tanpa putus adalah sifat yang penting dalam banyak pengaplikasian termasuk kabel listrik. Malleability. Logam dapat ditempa menjadi bentuk yang diinginkan dengan mudah, membuatnya berguna dalam industri manufaktur. Keunggulan dari logam. Kekuatan dari logam. Logam memiliki kekuatan yang tinggi dan memungkinkan penggunaannya dalam konstruksi bangunan, kendaraan, dan jembatan. Kestabilan termal atau titik lelehnya. Banyak logam memiliki titik leleh tinggi, menjadikannya cocok untuk aplikasi suhu tinggi. Tahan korosi atau tahan karat. Beberapa logam dan paduannya memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi seperti baja tahan karat dan aluminium anodized. Pengaplikasian logam dalam teknologi. Dalam bidang industri otomotif, logam seperti baja dan aluminium digunakan dalam pembuatan rangka dan bagian kendaraan karena kekuatan dan ketahanan terhadap benturan. Industri elektronik. Logam seperti tembaga dan emas digunakan dalam komponen elektronik untuk konduktivitas listrik yang superior. Dalam bidang konstruksi, baja adalah bahan utama dalam konstruksi gedung pencakar langit dan jembatan karena kekuatannya yang tinggi.
Energi. Logam digunakan dalam berbagai teknologi energi, termasuk turbin angin dan panel surya, karena kemampuan mereka untuk menahan kondisi lingkungan yang keras. 2. Materi. Material non-logam. Material non-logam adalah material yang tidak memiliki sifat konduktif seperti logam dan biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan insulasi, ketahanan terhadap kimia, atau sifat mekanik yang spesifik. A. Keramik. Keramik adalah bahan non-logam yang keras, tahan panas, dan seringkali memiliki sifat isolasi yang baik. Keramik terbuat dari tanah liat, silika, dan oksida logam melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Contoh keramik termasuk porselen, kaca, dan keramik teknis yang digunakan dalam aplikasi elektronik dan medis. B. Polimer. Polimer adalah material yang terdiri dari rantai panjang molekul yang dikenal sebagai monomer, bakelit. Mereka umumnya ringan, tahan korosi, dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk melalui proses seperti cetakan injeksi. Polimer dibagi menjadi termoplastik yang dapat dilelehkan dan dibentuk kembali, dan termoset yang tidak dapat dilelehkan setelah dipadatkan. Contoh polimer termasuk plastik seperti polietilen, polipropilena, dan lain-lain. Klasifikasi bahan non-logam. Polimer termasuk plastik, karet, dan serat sintetis. Keramik termasuk porselen, kaca, dan bahan refraktori, komposit. Material yang terbuat dari dua atau lebih bahan yang berbeda untuk mendapatkan sifat unggul dari masing-masing bahan. Material organik termasuk kayu, kertas, dan tekstil. Material semikonduktor seperti silikon dan germanium yang digunakan dalam industri elektronik. Keunggulan bahan non-logam ringan. Sebagian besar bahan non-logam lebih ringan dibandingkan logam, membuatnya ideal untuk pengaplikasian atau aplikasi yang membutuhkan pengurangan berat, tahan korosi. Banyak bahan non-logam tidak terpengaruh oleh kelembapan dan bahan kimia, menjadikannya tahan terhadap korosi, isolasi listrik, dan termal. Polimer dan keramik biasanya memiliki sifat isolasi yang baik yang berguna dalam aplikasi listrik dan termal. Fleksibilitas desain. Bahan non-logam dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran, memberikan kebebasan desain yang lebih besar. Biaya produksi yang lebih rendah. Dalam banyak kasus, bahan non-logam lebih murah untuk diproduksi dan diolah dibandingkan dengan logam. Aplikasi bahan non-logam dan teknologinya. Dalam bidang industri otomotif, penggunaan polimer dan komposit dalam produksi komponen kendaraan untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Industri elektronik, material semikonduktor digunakan dalam pembuatan sirkuit terpadu dan perangkat elektronik lainnya. Dalam bidang konstruksi, keramik digunakan dalam ubin,
insulasi, dan bahan bangunan lainnya karena ketahanannya. Industri kesehatan. Polimer digunakan dalam peralatan medis dan prostetik karena biokompatibilitasnya. Energi terbarukan. Komposit digunakan dalam pembuatan baling-baling turbin angin dan panel surya untuk daya tahan kerja yang lebih baik. Bahan-bahan dasar pembuatan keramik meliputi tanah liat dan air. Dalam tahap pengolahan bahan, tanah liat dan air dicampur supaya nanti mudah untuk dibentuk. Pada tahap pencampuran, proses ini menggunakan teknik putar atau disebut teknik throwing, menggunakan mesin ball mill. Tahap pengeringan dilakukan dengan menggunakan mesin spray dryer agar kadar air di dalam tanah mengering. Pada tahap proses pembentukan keramik, mesin yang digunakan yaitu mesin press. Bahan baku yang sudah dicampur tadi kemudian dicetak dalam mesin press. Proses pembakaran keramik pada umumnya dilakukan 2 kali. Pada tahap pertama, keramik yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Tungku pembakaran diatur dengan suhu sedang, yaitu sekitar 80 sampai 130 derajat Celcius. Nah, ini dia hasil dari proses pembakaran pertama, disebut keramik biskuit. Untuk tahap selanjutnya, ikuti terus video kita ya. Lanjut part 2. Bye! Mesin yang buat potong polimernya gitu, dimulai dari gulungan yang gede yang ini, terus ditarik masuk. Ini bagian yang hitam yang ini ya, di sini nih, kita di bagian atasnya tuh kita bakalan ada lemnya di sini. Lemnya itu yang warna putih ini. Putar terus ditarik masuk, ditarik ke bawah. Bawah sana, di bagian sini kelihatan kan, hitam, habis itu terus taruh lem keluarnya kayak gini. Tarik ke bawah, nah, dan di bawah sana, di bagian sini kelihatan kan, hitam, habis itu terus taruh lem keluarnya kayak gini. Bagian sana itu yang buat bikin lubang udara. Jadi kalau misalnya udah di plastiknya udah ditutup di lem gitu, dia nggak bakal menggembung gitu. Jadi ada lubang buat udaranya gitu. Terus bagian ini tuh pas bagian yang dipotong. Kalau dipotong keluar, terus tiap 100 gulung itu, tiap 100 lembar kita bikin 1 gulungan. Bagian sini ini ada nih. 3. Komposit. Bahan komposit adalah material yang terbentuk dari kombinasi 2 atau lebih bahan yang berbeda sifat fisik atau kimianya, yang bersatu untuk menghasilkan bahan dengan karakteristik yang lebih baik. Berikut adalah beberapa klasifikasi keunggulan aplikasi dan teknologi terkait bahan komposit. Klasifikasi bahan komposit. 1. Komposit matriks polimer atau disingkat dengan PMC. Menggunakan polimer sebagai matriksnya dan biasanya diperkuat dengan serat seperti serat kaca atau serat karbon. 2. Komposit matriks logam atau disingkat dengan MMC. Menggunakan logam sebagai matriks dan sering diperkuat dengan partikel keramik atau serat logam. 3. Komposit matriks keramik
atau disingkat dengan CMC. Menggunakan keramik sebagai matriks yang diperkuat dengan serat keramik untuk meningkatkan ketahanan terhadap retakan. 4. Komposit berlapis atau nama lainnya laminated composite, terbuat dari lapisan-lapisan bahan yang berbeda yang disusun untuk mencapai sifat mekanik tertentu. Keunggulan bahan komposit yaitu ringan. Bahan komposit umumnya lebih ringan dibandingkan dengan logam, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan material ringan. Kuat dan tahan lama. Meskipun ringan, komposit memiliki kekuatan yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi, keausan, dan retakan. Desain fleksibilitas atau bentuknya dapat dirancang sesuai kebutuhan spesifik dengan mengatur jenis, orientasi, dan jumlah bahan penguat. Isolasi termal dan listrik. Titik lelehnya. Beberapa komposit menawarkan isolasi termal dan listrik yang baik, menjadikannya ideal untuk aplikasi elektronik dan otomotif. Pengaplikasian bahan komposit seperti di industri dirgantara, digunakan dalam komponen pesawat terbang seperti sayap dan badan pesawat karena kekuatan dan ringannya. Dalam bidang otomotif, digunakan untuk bagian bodi mobil, sasis, dan komponen interior untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dalam bidang konstruksi, dipakai dalam jembatan, gedung, dan struktur lainnya untuk daya tahan yang lebih baik dan pengurangan biaya pemeliharaan. Dalam bidang peralatan olahraga seperti raket tenis, papan selancar, dan sepeda yang memerlukan material ringan dan tahan lama. Teknologi terkait bahan komposit, pembuatan filamen winding, atau proses pembuatan komponen berbentuk silinder atau bulat dengan melilitkan serat yang dilapisi resin di sekitar mandrel. 2. Pencetakan transfer resin atau disingkat dengan RTM. Proses injeksi resin ke dalam cetakan tertutup yang sudah diisi serat untuk menghasilkan bentuk yang kompleks. Prep Rex atau proses yang melibatkan impregnasi serat dengan resin sebelum pembentukan, memungkinkan kontrol yang lebih baik atas ketebalan dan distribusi resin. Pembuatan adiktif 3D printing, teknologi baru yang memungkinkan pembuatan komposit dengan struktur dan geometri yang kompleks melalui pencetakan 3D. Dengan berbagai keunggulan dan aplikasi, bahan komposit terus menjadi pilihan utama dalam banyak industri untuk inovasi dan dalam bidang material teknik lainnya. Lebih dari 50% komponen pesawat terbuat dari komposit. Pertanyaannya, komposit itu apa sih? Komposit merupakan gabungan antara dua atau lebih jenis material yang dilakukan supaya dia bisa menghasilkan material yang lebih unggul. Bang, maksudnya gimana bang? Contoh, kita membuat pesawat. Pesawat itu butuh sifat yang ringan dan kuat. Oleh karena itu kita ambil satu material yang sangat ringan, yaitu plastik, dan juga kita ambil material yang sangat kuat, yaitu keramik, kita gabungin untuk menjadi material yang punya sifat ringan dan kuat. Material komposit sebenarnya dibuat karena kita tahu bahwa tidak ada material yang sempurna. Sama kayak manusia dong bang, gak ada yang sempurna. Nah iya bener banget, makanya jangan lupa untuk saling memaafkan dan jangan lupa untuk follow. Terima kasih. Sekian dari presentasi tentang material teknik saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.